Assalamualaikum, Shalom. Bertemu dengan saya yang pertama kalinya di diskusi serial Esoterika. Terima kasih Pak Budi untuk undangannya. Dan ini adalah yang pertama kali saya bicara buku saya yang baru. Saya belum launching nih, jadi malam ini saya anggap launching deh. Dan bukunya judulnya Ciuman Ilahi di Pembaringan, dan ini memang bicara mengenai latihan mati. Jadi judul yang diberikan oleh Pak Budi cocok banget, memang sesuai dengan isi buku itu. Saya akan mulai. Beshem Ha'af ya Ben Firwah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Ini adalah isi dari buku Mitat Nesika, Ciuman Ilahi di Pembaringan, Eksegesis Pardes Kitab Kohelet, dan ini bicara mengenai kitab Pengkhotbah, kitab yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, Raja Salomo. Dan ini mengeksegesis seluruh ayat di kitab Pengkhotbah atau kitab Kohelet, berisi 222 ayat dengan eksegesis Pardes, cara baca orang Yahudi ketika membaca kitab suci. Ini adalah jenis eksegesis yang khusus yang diajarkan oleh Rabi Hillel yang eksis sejak abad pertama Masehi, di mana mereka memiliki satu disiplin untuk membaca kitab suci dengan cara Peshat, Remes, Deras, dan Sot. Peshat itu pembacaan secara harfiah, Remes memandang ada lambang-lambang pada narasi kitab suci, Remes dari kata remes muncul kata rumus dalam bahasa Indonesia. Jadi remes, rumus mirip sama karena bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Arab, Aram juga sama. Karena ketiganya ini adalah bahasa yang serumpun dan bahasa Indonesia banyak sekali menyerap kata-kata Arab sehingga bahasa Indonesia banyak sekali kesamaan dengan bahasa Ibrani. Remes, rumus. Kemudian ada deras. Deras di sini adalah tahap menafsir. Kemudian sot ini adalah pemahaman esoteris dari setiap ayat-ayat yang dibahas. Kitab Pengkhotbah itu ada 12 pasal, 222 ayat. Buku ini terdiri dari 10 bab. Inilah eksegesis Pardes, karena para Rabi Yahudi mengajarkan bahwa En Mikra Yutse Midei Peshoto, bahwa seluruh ayat-ayat kitab suci tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. Ketika saya menulis buku ini, adik saya adalah seorang musisi dan kami berdua membuat theme song untuk buku ini. Boleh kita bersama-sama mendengarnya supaya kita mendapatkan gambaran dari isi buku ini. Hanyalah seperti setarikan nafas berhembus begitu cepat. Janganlah sia-siakan, carilah Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Segala kan ditinggalkan,
Nah, itu lagu tema untuk buku ini dan juga Anda harus tahu bahwa musisinya adalah seorang Muslim, pemain pianonya juga seorang Muslim, penyanyinya orang Kristen. Jadi memang ini kitab Kohelet bisa dibaca untuk siapa saja, bicara mengenai kematian tentu saja ini akan lintas agama. Buku ini bicara mengenai hidup yang singkat, setarikan nafas, dan bahasa Ibraninya itu mengambil satu ibarat, satu istilah yaitu Havel. Filsafat Ibrani itu adalah filsafat yang sangat konkret. Dan ketika mereka menyatakan ada kata Havel, Havel itu artinya mere breath atau setarikan nafas atau rough breathing. Jadi kalau membaca Havel dengan suatu peragaan, Havel. Jadi itu untuk mengingatkan bahwa hidup kita Havel. Setarikan nafas saja singkat. Tarikan nafas kita adalah cara kita untuk latihan mati. Karena nama Tuhan yang suci bagi orang-orang Israel adalah Yod-He-Vav-He. Dan biasanya kalau mereka menemukan satu kata ini yang mereka pandang sebagai nama Tuhan yang suci, mereka nggak berani mengejanya. Biasanya kalau ada kata Elohim ya mereka baca Elohim. Tapi untuk membaca nama Tuhan yang suci Yod-He-Vav-He, mereka akan mengucapkannya dengan Adonai, Havaya, atau Shem Hamevoras, Hakadosh Baruch Hu dengan banyak cara, asalkan nggak dibaca sesuai huruf-hurufnya. Karena mereka percaya bahwa sebenarnya nama Tuhan ini nggak perlu diucapkan, karena ada di nafas kita. Dan itu seperti breathe in dan breathe out. Jadi ketika mereka menemukan huruf Yod, He, Vav, He itu Yod, He, Vav, He. Nah, jadi seperti tarik nafas, mengeluarkan, narik lagi, dikeluarkan lagi. Nah, itulah sound of breathing Yod, He, Vav, He. Sehingga nama Tuhan tidak perlu diucapkan. Nah, ini menurut dasar filsafatnya orang Yahudi. Para bayi yang lahir, mereka pertama kali bernafas dengan satu tangisan dan nafas itu sudah menyuarakan nama Tuhan. Yod, ha, vav. Jadi memang kehidupan dimulai dari tarikan nafas dan pada akhirnya pun diakhiri dengan tarikan nafas yang terakhir. Dan itulah Havel. Nah, bagaimana orang-orang Ibrani memandang tidur? Tidur dalam filsafat Ibrani itu dipandang sebagai latihan mati. Karena dengan mengambil tulisan dari sang pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 6, mereka selalu membacakan ayat ini sebagai doa malam. Doa untuk menyerahkan nyawa. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Kata yang diterjemahkan kuserahkan, ya, atau bahasa Inggrisnya I commit. Nah, itu kan terjemahan, tetapi ada satu makna yang lebih harfiah mengenai kata kuserahkan di sini, yaitu menggunakan kata afkid dari kata pakat. Nah, kata pakat hari ini di dalam bahasa Ibrani modern itu dalam artian deposito. Jadi ketika orang-orang Ibrani latihan mati, yaitu ketika mereka mengucapkan doa sebelum tidur, Avi beyadecha afkid ruhi. Tuhan, ke dalam tanganmu lah aku mendepositokan rohku. Anda tentu ingat kan kata deposito? Kita taruh uang di bank, yang dimana uang itu disimpan di bank dengan memberikan benefit. Ada interest, ya, dan uang itu aman di bank. Dan kita bisa sewaktu-waktu untuk mengklaimnya kembali. Nah, jadi makna inilah orang-orang Yahudi mengucapkan doa malam, Bapa Avi beyadecha, ke dalam tanganmu. Afkid, aku mendepositokan rohku. Beyadecha afkid ruhi. Yang pagi-pagi nanti aku bisa mengklaimnya kembali dengan suatu benefit yang dari Tuhan. Karena Engkau yang membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Padita oti Adonai el emet. Demikian juga di dalam kekristenan di Amerika, ya, dengan berdasarkan Mazmur 31 ayat 6, ada doa-doa yang diajarkan para orang tua kepada anak-anak kecil mereka, kepada anak-anak mereka. Kalau Anda sering nonton film-film keluarga biasanya, sering sekali doa ini dibacakan.
No, I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I awake, I pray the Lord my soul to take. Sekarang aku berbaring ya Tuhan untuk tidur. Kupanjatkan doa agar Tuhan menjaga jiwaku. Jika aku mati sebelum terjaga, kumohon Tuhan sudi membawa jiwaku ke hadiratnya. Jadi demikianlah tidur dapat kita jadikan sebagai latihan mati. Kalau saja Tuhan di dalam tidurku, aku mati. Aku percaya Tuhan yang menjaga jiwaku. Itulah tidur sebagai latihan mati. Kalau mereka tidur itu mendepositokan rohnya kepada Tuhan. Dan kemudian pagi-pagi bangun. Berarti nyawaku kembali. Maka mereka mengucapkan doa pagi. Nah doa paginya itu namanya Sidur Modeh Ani. Thank God I'm alive. Nah ini merupakan morning prayer bagi orang-orang yang sudah menitipkan nyawanya kepada Tuhan. Pagi-pagi nyawanya kembali. Thank God I'm alive. Modeh ani levaneha. Nah, jadi ini adalah satu filosofi kehidupan dari orang-orang Ibrani ketika tidur sebagai latihan mati. Nah, jadi kitab Kohelet ada di dalam kategori kitab filsafat kematian untuk latihan mati, sehingga dalam tradisi Yahudi isi kitab ini dibacakan kepada salah satu hari raya besar, yaitu hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun. Ketika kita bicara mengenai Pondok Daun, kita bicara mengenai family, kita bicara mengenai dari mana kita berasal, dan hari raya ini jatuh pada setiap musim gugur. Ini untuk mengingatkan pada musim gugurnya setiap orang. Bahwa di musim gugur yaitu masa tuanya, mereka mengingat kepada Allah kita, Elohenu melek haolam, Allah sang Raja semesta, untuk menuju ke akhirat nanti. Nggak ada di antara kita yang nggak mati. Mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, semuanya pasti ada di titik kematian. Semua agama-agama di dunia itu mengajarkan kehidupan setelah kematian. Kalau memang ada kehidupan setelah kematian, lantas apa artinya mati? Maka kematian hanyalah suatu titik awal untuk menuju keabadian. Nah, nampaknya hanya kitab Kohelet yang bicara mengenai akhirat. Nah, masalahnya hampir semua kitab suci orang Kristen, orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali mengalami loss in translation. Padahal betul-betul hanya kitab Kohelet ini yang bicara mengenai akhirat. Bahasa Ibraninya akharit, akharai. Nah, dari kata akharit muncul kata akhirat dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Nah, masalahnya untuk menerjemahkan ini, para penerjemah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tampaknya mereka perlu mempelajari filsafat Ibrani. Karena kata akhari di sini diterjemahkan secara harfiah setelahnya atau akhirnya. Padahal maksud dari kitab Kohelet ini ketika bicara mengenai akharit, akharai, itu bicara mengenai akhirat, mengenai afterlife. Nah itulah pentingnya setiap dari kita untuk membaca kitab suci dalam bahasa aslinya supaya tidak ada loss in translation. Sayangnya kalimat yang indah mengenai afterlife di sini tidak dapat dibaca dalam bahasa terjemahannya. Di sini saya juga pernah menulis satu buku. Saya tulis bersama Profesor Isaac Mosesen. Dia adalah seorang linguis yang mempelajari bahasa-bahasa di seluruh dunia yang terhubung dengan bahasa idenik. Apa itu bahasa idenik? Bahasa idenik itu adalah bahasa yang dipakai oleh Adam sejak di Taman Eden. Di sini ada juga bahasan mengenai akhirat, afterlife, ya, yang ini juga berhubungan dengan kata bahasa Arab karena bahasa Indonesia akhirat itu adalah serapan dari bahasa Arab. Anda bisa membacanya di www.sarapanpagi.org untuk bahasan tentang ini. Jadi itulah ada istilah akharit, akhirat dalam artian afterlife yang kalau kita membaca kitab Kohelet dalam bahasa Indonesia makna ini kabur gara-gara diterjemahkan secara harfiah setelahnya. Maksudnya itu padahal afterlife setelah
hidup di dunia, kehidupan kekal yang akan disongsong oleh orang-orang yang meninggalkan dunia ini. Dan kenapa saya memberikan judul pada buku saya ini dengan judul Ciuman Ilahi di Pembaringan? Ini berdasarkan Ulangan 35 ayat 4 merujuk kepada cara matinya Musa. Jadi kematian Musa itu oleh karena by the divine kiss. Nah, ini juga ada satu terjemahan yang lost in translation. Makanya orang-orang Ibrani itu memandang bahwa kitab Torah itu memiliki 70 wajah. Bisa dibaca dalam berbagai sudut. Ulangan 34 ayat 5 dalam bahasa Indonesia ini bukan terjemahan yang salah. Ini adalah terjemahan yang benar. Tetapi ketika kita hanya membaca terjemahan untuk ayat ini, kita hanya dikurung oleh terjemahan yang ditentukan oleh sang penerjemah. Kita tidak dapat mengartikan makna yang lain. Bahasa Indonesianya, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kata sesuai dengan firman Tuhan ini kan terjemahan. Sebagaimana Torah itu memiliki 70 wajah, yang diterjemahkan sesuai dengan firman Tuhan itu adalah kata Ibrani Alpi Adonai. Al itu artinya oleh karena atau sesuai. Pi itu mulut atau kata-kata. Terus kemudian ada Adonai, Tuhan. Jadi di sini menurut pembacaan dalam bahasa asli Ibraninya, saya boleh menerjemahkan ini dengan lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, dengan cara divine kiss, ciuman ilahi, alpi Adonai, oleh karena mulutnya Tuhan, by the divine kiss. Nah, jadi inilah keinginan dari banyak orang Ibrani, mati dengan cara dicium oleh Tuhan. Bukan didatangi oleh malaikat maut, tapi Tuhan sendiri datang dengan memberi ciuman yang indah kepada Musa. Kira-kira kenapa hal ini terjadi? Musa dikatakan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mengantar bangsa Israel dari padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan memang di dalam kepemimpinan Musa di padang gurun itu, Musa pernah melakukan kesalahan. Yang dimana dia pernah marah kepada bangsanya sendiri, yang menyebut bangsanya sebagai Hamorim, orang-orang durhaka, dan itu merupakan kejahatan mulut yang dilakukan oleh Musa. Tapi Musa mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah menetapkan, gara-gara ini Musa, kamu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa memohon dengan sangat, dengan berdoa menurut tradisi Ibrani itu sebanyak 515 kali, sesuai dengan nilai gematria dari kata Ibrani tefilah yang artinya doa. Tetapi Tuhan tetap saja tidak mengabulkan doanya Musa. Tapi Tuhan memberikan kompensasi yang lain. Bahwa Tuhan memberikan cara kematian yang indah kepada Musa. Bukan malaikat maut yang hadir, tetapi Tuhan sendiri datang menghampiri Musa, memberikan ciumannya yang indah di pembaringan. Nah, jadi oleh karena itu, Musa mati dengan cara yang sangat indah dan memang Tuhan menunjuk abdinya yaitu Yehosua untuk mengantarkan bangsa Israel dari padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, nama Yehosua yang diterjemahkan dengan Yosua abdinya Musa adalah sebenarnya nama yang sama dengan perjanjian baru. Kitabnya orang Kristen itu merujuk kepada nama Yesus. Yehosua di perjanjian lama mengantarkan bangsa Israel dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Nah, nanti di perjanjian baru ada sosok juga yang namanya Yehosua mengantarkan umat Tuhan yang ada di bumi ini untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru, dan itulah tanah perjanjian bagi orang-orang beriman dalam teologi Kristen. Jadi demikianlah the death of Moses by the divine kiss, atau juga disebut dengan nesikat ilahi, ciuman ilahi di pembaringan. Kematian Musa yang sangat indah ini dapat kita pandang sebagai ars moriendi atau seni kematian, dan kisahnya dapat dijadikan sebagai latihan mati. Dari sini kita semua dapat menginginkan sesuai dengan keinginan Musa mencapai kematian yang baik, the good death.
Dan Musa dipandang oleh orang-orang Israel sebagai orang yang memiliki umur yang sempurna. Karena Musa ketika mati berumur 120 tahun. Kita baca Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi inilah kematian yang indah saat dia berumur 120 tahun, suatu umur yang sangat sempurna. Kenapa? 120 tahun itu adalah umur yang indah. Karena 120 itu adalah 40 kali 3. Angka 40 dalam filsafat gematria Ibrani itu artinya angka generasi. Berarti di sini Musa melampaui 3 kali generasi. Dan itu adalah umur yang sangat indah bagi Musa, umur yang sempurna dipandang oleh orang-orang Ibrani. Karena memang 40 tahun yang pertama Musa tinggal di Mesir, dibesarkan oleh putri Fir'aun sebagai Prince of Egypt. Di situ dia dididik untuk menjadi pemimpin masa depan. 40 tahun pertama dia dididik untuk menjadi pemimpin, dididik untuk mengerti ilmu perang dan lain-lain. Dan kemudian oleh karena perkenan Tuhan, ada suatu peristiwa yang membuat Musa harus lari dari Mesir. Karena gara-gara dia membela orang Ibrani yang menjadi budak di Mesir, maka kemudian ketahuan latar belakang dari Musa ini bahwa Musa ternyata bukan orang Mesir, tetapi dia memiliki darah Ibrani yang membuat dia harus mengungsi keluar dari Mesir. Nah, 40 tahun kedua Musa menjadi seorang penggelana, menjadi seorang gembala, dan kemudian 40 tahun ketiga Musa diperkenankan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, membawa bangsa yang diperbudak di Mesir ini untuk dijadikan orang-orang merdeka, untuk melampaui Laut Merah dan membelahnya, dan terjadilah kehidupan bangsa Israel di dalam kepemimpinan Musa dalam 40 tahun ketiga. Di situ adalah kehidupan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dan dalam kurun waktu 40 tahun yang terakhir ini dia menuliskan kitab Torah. Jadi kitab Torah dituliskan oleh Musa dalam kurun waktu 40 tahun. Jadi betul-betul ada 3 kali 40 tahun. Demikianlah angka 3 selalu menjadi angka spesial bagi orang-orang Semit. Ya, kalau orang Semit bicara 1 kali biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali extremely. Itu namanya the emphatic of Semitic triplets, atau diistilahkan dengan istilah Ibrani hasakah. Itu adalah kekuatan ketika orang Ibrani bicara 3 kali. Maka 3 kali 40 tahun adalah angka sempurna bagi seorang Musa. Sehingga orang-orang Ibrani kalau temennya ulang tahun, ya sampai hari ini orang-orang Yahudi itu kalau ngucapin selamat ulang tahun ke temennya itu pakai peribahasa begini. Shimchat chayim vechaim me usarim at mea ve'eshrim shana. May you live happily until 120 tahun kayak umurnya Musa. Jadi demikianlah ada 3 times strong. 3 kali 40 tahun seperti umurnya Musa, umur yang dicita-citakan oleh orang-orang Ibrani. Bicara mengenai mitat nesikah, kematian secara ciuman ilahi di pembaringan, saya boleh bersaksi sedikit mengenai kematian ayah saya. Beliau adalah orang yang kehidupan doanya sangat baik. Setiap jam 3 pagi itu selalu doa pagi. Dan kemudian istirahat sebentar, mandi, makan, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai titik akhir hayatnya. Nah, pagi itu biasa berdoa, kemudian mandi, makan. Nah, makan biasanya bisa makan sendiri ya, walaupun sudah tua, tapi yang beliau nggak bisa itu minum susu. Jadi kalau minum susu harus disuapin, takut keselak ya. Nah, ketika disuapin susu, tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi demikianlah kematian yang indah dengan cara dicium Tuhan. Anda ingin mati dengan cara demikian, kematian yang indah, nggak usah pakai masuk ke ICU, nggak usah pakai banyak kabel di tubuh kita. Mati begitu saja dengan cara dicium Tuhan. Jadi demikianlah hidup itu singkat, atau bahasa latinnya vita brevis, yang diibaratkan dengan tarikan nafas. Hidup itu memang tarikan nafas saja. Nah, ada filsafat waktu yang ditulis di dalam kitab Kohelet, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Demikianlah filsafat waktu, filsafat kematian, hidup itu singkat. Havel, vita brevis, dan untuk segala sesuatu ada masanya. Maka untuk hidup kita yang singkat ini, mari kita merayakan kehidupan. Nanti di rumah Anda bisa membaca kitab Kohelet dari ayat 1 sampai 10 bicara mengenai filsafat waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk berduka. Dan kata waktu dalam bahasa Ibrani itu zman. Dan kata zman ini berhubungan dengan hasmana. Zman waktu, hasmana itu undangan atau kesempatan. Jadi setiap waktu yang kita punyai adalah kesempatan. Orang Ibrani menyebut month, bulan. Itu Chodesh. Chodesh itu juga dalam artian baru. Bahwa setiap bulan kita harus melakukan karya-karya yang lebih baru. Dan itulah filsafat Ibrani, yang hidup itu menghadirkan dua kesempatan. Yang pertama adalah kesempatan untuk eksis di dunia. Yang kedua adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, Chodesh, yang belum ada sebelumnya, supaya kita betul-betul menjadi orang yang eksis di dunia ini. Nah, bagaimana kita memahami waktu? Waktu yang ada di dunia kosmik di sini. Saya selalu menggambarkan ini karena kita nggak akan bisa menggambarkan kebesaran Tuhan. Jadi di sini hanya ilustrasi saja untuk dapat kita membayangkan bagaimana kekuatan Tuhan yang di luar kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Bereshit pada mulanya, tentu saja Tuhan sebagai sang pencipta itu sudah ada. Sorga sebagai tempat Tuhan bertata itu juga sudah ada. Para malaikat yang menjadi anggota sidang ilahi, yang menjadi pesuruh bagi Allah, tentu saja sudah ada. Dan barulah kemudian Allah menciptakan alam semesta yang saya gambarkan seperti Tuhan sedang membawa gelas. Nah, gelas itu ada di tangannya dan di dalam gelas itulah alam semesta. Di mana di gelas ini, di kontainer ini, ada matahari, bulan, bintang-bintang, dan kalau demikian, dapat kita bayangkan bagaimana manusia yang ada di bagian gelas di sini dapat memahami waktunya Tuhan yang ada di dimensi kekekalan. Waktu kita di bumi bersifat linear. Apa itu linear? Kemarin, hari ini, besok. Linear. Kemarin, hari ini, besok. Itu adalah waktunya manusia, waktu yang ada di dalam dimensi kosmik ini. Tetapi waktunya Tuhan, dapatkah Anda bayangkan? Maka saya juga sering memberikan satu ilustrasi. Misalnya ada 4 presiden kita itu mereka sudah meninggal. Insinyur Soekarno meninggal tahun 70, Pak Harto meninggal tahun 2008, B.J. Habibie meninggal 2019, Gus Dur meninggal 2009. Contoh yang lain misalnya Jimmy Carter meninggal tahun 2024. Secara waktunya manusia, ini adalah waktu yang berbeda. Waktu yang linear, karena waktu kita linear. Waktunya beda, karena kemarin, hari ini, besok. Tetapi mungkinkah kematian setiap insan yang ada di bumi ini, di mata Tuhan, ada di suatu titik yang sama? Sehingga nanti pada saat kebangkitan orang mati, di kekekalan nanti ketika ada penghakiman bagi orang-orang yang pernah hidup di bumi ini, mereka dikumpulkan di hadapan Tuhan kita, penghakiman ada di satu titik tertentu. Sehingga kematian manusia yang berbeda-beda karena waktunya manusia itu linear, kemarin, hari ini, besok, sedangkan waktunya Tuhan itu bisa kita bayangkan sirkular. Nah, jadi inilah kenapa Tuhan itu disebut dengan Havaya, Sang Ada, Yod-He-Vav-He. Karena dia adalah yang mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan dia dapat kita bayangkan sebagai timeless being. Nggak ada titik waktunya, yang waktunya tak terbayangkan. Bagaimana Anda dapat mendeskripsikan Tuhan dengan ranah kita yang sangat kecil di genggaman tangan Tuhan. Mungkin kita hanya sepersekian mikron debu saja, tapi Tuhan mengingat kita semua yang ada di bumi ini. Setiap kita
Kehidupannya itu singkat saja, bagaikan setarikan nafas.